kita mau merayakan Ekaristi siang hari ini yang akan dipimpin oleh Romo Hartono. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Tuhan Sumber Gembiraku. Hari ini kita bersyukur karena kita bersama-sama sebagai satu komunitas ingin menghormati Bunda Maria dengan kegiatan ziarah Bunda Maria ini. Dan kita bersyukur bahwa dalam ziarah ini pun kita juga akan bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi. Tuhan menunjukkan kepada kita agar sungguh-sungguh kita percaya pada Tuhan dalam apapun situasi atau musim kehidupan kita. Kadang dengan penderitaan, kadang dengan perjuangan, kadang dengan kesulitan, Tuhan sedang membentuk kita. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka marilah pada awal Ekaristi ini kita hadir sejenak. Kita akui segala dosa kesalahan kita, agar kita dilayakkan Tuhan untuk perayaan syukur Ekaristi pada siang ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, bahwa akan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Semoga keluarga kita senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kekuatan saat mengalami tantangan, dan senantiasa diberikan rasa syukur saat berkat Tuhan melimpah untuk seluruh keluarga kita. Kita juga berdoa untuk komunitas kita, PDUKL. Semoga dalam komunitas kita bisa bertumbuh dalam iman, berkembang dalam belas kasih, dan juga menjadi berkat untuk sesama kita. Secara khusus kita berdoa bagi pasangan suami istri Hendra dan Yin yang hari ini merayakan 32 tahun perkawinan mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dan biarlah cinta kasih yang sudah menyatukan mereka 32 tahun yang lalu semakin diberkati Tuhan,
sehingga mereka pun di dalam keluarga, di dalam kehidupan senantiasa saling memberkati dan keluarga mereka sungguh-sungguh semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber cinta kasih, berilah kiranya kami sukacita roh, dan semoga kami selalu mengalami bahwa Engkau beserta kami setiap kali berkumpul atas nama Yesus Kristus Putra. Dialah Tuhan dan pengantar kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu perkataan. Jangan takut, berusaha memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku mengajar engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjala dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, dia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadah, lalu menghubunginya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menjawabkan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Pengadilan karena ia berlaku kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 8. Allah adalah Raja seluruh dunia. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, peluk-pelukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh dunia. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memberkati kita, tanah pusaka kita, ke bawah berkut negasinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan Maha Kuasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkanlah mazmur. Haleluya, haleluya, haleluya.